Leave me alone! Ah! Akira! Baik, pada hari ini perkenalkan, nama saya Yonatan Martin dengan NIM 231535404. Jadi saya akan menjelaskan tampilan dari pertamanya itu dashboard ukur market ini, yang mana pertamanya 6 produk, yang mana sorotan produk ini akan beralih ke produk tersebut. Yang berikutnya yaitu ada berita acara, yang dimana akan memunculkan berita atau acara pada hari ini. Lalu sudah saya pencet lihat lengkapnya, yaitu muncullah langsung artikel sorotannya. Dan yang pertama ini sudah saya buat, yaitu ada kebakaran pasar Ubud. Dan untuk berikutnya yaitu ada katalog, yang dimana katalog tersebut menyediakan berbagai macam, yaitu bisa mencari semacamnya, yaitu patung atau semacamnya, yaitu lalu bisa juga yang mungkin disukai juga. Di sini saya sudah buat juga, yaitu ada gantungan kunci, yang lalu juga ada baju kaos batik. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dibawakan rekan saya tadi. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Oza Preza dengan NIM 23153540117. Jadi untuk kelanjutan dari pembahasan tadi, di sini untuk tampilan detail produk dari website Ukur Market terpampang jelas di sini. Untuk detailnya sendiri ada foto produknya, lalu ada nama dari produk tersebut, lalu ada rating atau ulasan dari produk tersebut, lalu ada namanya, nama toko, ada kumpulan tag di sini, terus ada isi dari deskripsi produknya. Selanjutnya ada untuk detail dari spesifikasi dari produk tersebut. Nah, jadi untuk selanjutnya ada tombol untuk pesan sekarang dan berikan ulasan. Untuk yang pesan sekarang ini, dia akan direct ke pembelian WA. Jadi dia akan langsung menghubungi ke WhatsApp dari penjual produk tersebut. Lalu selanjutnya ada memberikan ulasan untuk memberikan ulasan serta rating dari produk ini. Misalnya kita turun produknya bagus. Tampilan tokonya akan seperti ini. Ada foto dari tokonya, ada nama tokonya, lalu ada status tokonya, apakah toko ini buka atau tutup, lalu ada deskripsi dari toko dan tombol hubungi penjual. Hubungi penjual ini akan disalurkan langsung ke nomor telepon dari pemilik tokonya. Lalu selanjutnya ada tampilan list dari produk-produk yang dijual dari toko tersebut. Contohnya ini ada gantungan kunci dan baju kaos Bali. Udah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Budi Gebena Aresta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu akan menjelaskan tampilan admin. Yang pertama kita perlu login dulu. Di halaman login ini kita memerlukan input email dan passwordnya. Selanjutnya di halaman dashboard ini terdapat tabel kategori dan tag.
di mana kita bisa mengedit, menambah, dan menghapus kategori dan tag sini. Untuk add sendiri, kita hanya perlu memasukkan nama dari kategori dan tag juga, menambahkan nama tag. Selanjutnya kita masuk ke halaman produk. Di halaman produk di sini akan menampilkan produk-produk yang telah dibuat, dijual. Apa ini? Kok dikatakan? Cut. Aman. Meanwhile, in our universe. Data produk tidak ditemukan. Kapan? Besok malam kan ya? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke halaman produk. Di sini di halaman produk, admin bisa melihat produk-produk yang telah dibuat. Untuk detailnya di sini kita bisa mengedit dan menghapus produk tersebut. Ada nama produk, deskripsi, detail, toko, kategori, dan tag yang bisa diubah-ubah. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Abidjata dengan NIM 231535405. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai halaman toko. Di halaman toko kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapus toko yang ada di dalam web ini. Untuk tambahkan toko, bisa klik ini. Kita disuruh memasukkan untuk nama toko, deskripsi toko, nomor telepon, ini link opsional, dan foto toko. Contohnya bisa ngeklik untuk button tambah dan toko akan berhasil disimpan. Lalu ini adalah detail tokonya. Bisa dilihat ada statusnya yaitu aktif dan nonaktif, nama toko, deskripsi toko. Kita bisa ngedit nama toko, misalnya Renatan akan menjadi toko Kevin. Lalu selanjutnya ada halaman berita untuk membuat berita-berita ataupun event yang ada di pasar seminggu. Kita bisa menambahkan berita dengan memasukkan judul berita dan deskripsi berita. Kita juga bisa untuk menambahkan foto. Dan berita pun berhasil ditambahkan. Seperti toko tadi, kita bisa ngedit dan hapus berita tersebut. Sudah record. Kita akan ke sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Davi Moreno, rekan NIM 23153 4045. Sekarang kita akan ke bagian registernya. Di sini ada 4 field. Pertama adalah nama, kita masukkan nama, ada kemudian email, ada dengan format @gmail, bebas sih mau Gmail atau email. Jadi sini kasih yang ke 11, passwordnya
Ini akan berhasil login karena password kita sudah kita akan login menggunakan password yang sudah akun yang sudah kita buat. Kita lihat lagi untuk memastikan apakah password kita benar. Oh, kita benar, kita akan login. Nah, setelah kita login, kita akan ke katalog dan kita akan melihat thread di sini. Saya memilih baju host bandi ini karena sepertinya ratingnya bagus. Oke. Kemudian saya bisa memberikan ulasan. Misal ini bagus. Dengan bintang mungkin bintang 4 lah. Oke, masuk dia. Ini bagus. Tapi filternya belum update. Kemudian saya bisa filtering dari sini yang mana saja mau saya tampilkan, misalnya keduanya atau mungkin semuanya, misalnya bintang 5 doang, bisa yang terbaru, terlama juga bisa. Terlama itu yang Dava ini tes, yang terbaru tadi yang baju ini bagus, kemudian yang rating tertinggi itu tadi yang tes, yang terendah baju ini bagus. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi lainnya itu saya ambil dari ini saya pakai flashboardnya dari ini di sini. Nah, app.python-nya ini adalah ya ini untuk identifikasi sih. Kayak apa ya, kok bisa di PHP itu roadnya ya, kayak roadnya ya, terus banyak sih untuk gabungin model juga bisa. App ini Python ini sangat universal. So, saya pakai sih untuk menggabungkan antara database, dia ngambilnya dari .env-nya ini. Nah, di sini saya ada database URL-nya, udah saya buatkan variabelnya, kemudian akan diambil dari sini, diambil dari database-nya. Nah, kemudian ini untuk Redis listener. Redis listener ini saya ngambilnya dari worker ini. Jadi saya pakai Laravel itu pakai apa itu Redis biar apa? Biar dia real time. Jadi ketika user memasuki katalog, kemudian produknya itu akan menampilkan rekomendasi seperti ini. Nah, kalau misalnya dia nggak real time, dia itu bakal kelut ini. Jadi saya harus melakukan yang namanya kayak Python seperti inilah, coba worker itulah. Jadi saya melakukannya seperti itu berulang-ulang, dan itu capek banget. Baru dia rekomendasinya keluar ketika saya mengeksekusi perintah itu di terminal. Tapi sekarang saya buat real time, saya lempar dia dari sini ini produknya, ini produk controllernya ini, saya lempar dia pakai Redis. Jadi dia, nah ini dia. Jadi ketika dia si admin membuat produk baru, produknya itu akan dilempar ke dua sisi. Yang satu database Redis-nya, kemudian database MySQL. Kenapa kalau dia nggak bisa, jadi kenapa nggak pakai database-nya aja? Kenapa dia nggak pakai database-nya aja? Kalau Flash itu atau Python, saya nggak tahu. Dari yang saya pelajari sih dia nggak bisa kayak ngambil database itu secara real time, itu dia nggak ngerti. Jadi dia kayak nggak tahu gitu di database itu ada update atau enggak. Terus makanya itu perlu
sebuah trigger yang saya gunakan itu adalah Redis itu. Redis ini akan memberikan sinyal atau lonceng gitu, ibaratnya kalau misalnya ada data baru atau data update, kemudian akan kemudian akan di rekomendasinya akan keluar sih, baru akan dikalkulasikan dari perkerupi. Jadi di sini, nah ini beberapa ini. Jadi dia di terminal ini dia akan menerima sinyal ketika dia melakukan, jadi ketika user dapetin ini kayak gini. Wah, ada tiga. Jadi itu akan ya gitu. Kemudian dari sini juga masalah saya pencet ini banyak-banyak, terus saya akan ulasan dan saya ambilkan kemudian saya akan lakukan yang namanya perintah profile root. Jadi untuk mengkalkulasikan nah ini sebenarnya ini karena produknya dikit aja, kalau misalnya banyak itu dia akan user itu bakal, jadi di sini akan kayak rekomendasi yang sesuai dengan tag dan juga kategori, kemudian ya itu akan dikalkulasikan dari sini, dari profile.python ini. Oke, dari sini dia akan dikalkulasikan. Saya gunakan, saya select dari produk ID, dari kategori ID, kemudian saya definisikan dia sebagai t.id, kemudian tag juga saya ambil dari tabel products, terus ini juga saya left join produk tagnya yang jadikan t.product lagi, kemudian di left join lagi tagnya yang saya jadikan t.id. Kemudian saya merge produk featuresnya ini di produk ID teman. Terus saya looping juga, saya looping user ID, saya buat variabel user ID, fitur ID, score. Terus saya ambil row user ID, dia masuk ke user ID, row kolom lagi baris kategori, kemudian dia masuk fitur, score itu dia masuk ke score. Terus ini saya set default dia, jadi dia bakal jadi score. Terus dia jadi tag juga, dia akan masuk ke score. Jadi dia kalkulasinya itu dari user memencet produk. Jadi dia ada kalau misalnya dia ada tagnya, kategorinya, terus tagnya itu akan dikalkulasikan terus dimasukin ke dalam variable store. Nanti di database akan ada database store-nya. Contohnya itu seperti ini, dia akan ada di
Ini dia, user dashboard. Nah, ini akan ada skor-skornya. Jadi user itu ada skornya, ya skor 10. Kalau dia nge-rating malah lebih bagus lagi. Bisa lebih gede sih. Jadi dari tag-nya dari tag, dari kategori, terus dari apa namanya, dari ratingnya juga. Kalau rating paling utama sih, karena dia maksudnya skornya paling gede karena dia rating hal itu. Kemudian ini tadi dia calculate score, dia akan dikalkulasikan. Kemudian ini dia kayak apa namanya, return gitu, isinya apa aja. Oke sih, kalau itu dari machine learning ya. Kalau misalnya dari front end-nya sih udah banyak banget. Udah, ini kayak controllernya, di store ini controllernya. Di sini ada out store, ini untuk logika apa namanya, usernya login, register. Oke, jadi ini loginnya. Ini saya pakai dual login, dual. Jadi makanya gini doang, karena dia sebenarnya ini nge-hit API dari backend-nya, tapi karena saya makainya itu dua role, admin sama customer, jadi saya loginnya definisikan cuma satu, yang saya buat dia parameter. Jadi di setout ini saya buat dari sini, ini getternya saya masukkan ke dalam login ini, kemudian dia mempunyai parameter kan, yaitu token, terus ada user juga. Nah, nanti ketika dia dari web page itu usernya masukin jadi saya akan membuat setiap web page, misalnya web page customer dan admin itu mempunyai API-nya masing-masing. Nanti saya masukin API-nya dari sana, kemudian dia akan nge-get ini dari token usernya, dia akan dimasukin ke login dan akan berhasil, dan akan ke navigate-nya ke redirect page atau page yang berhubungan lah. Misalnya saya dari customer itu berhasil login kayak tadi, dia akan ke landing page, dan misalnya dia kalau admin dia akan ke dashboard admin. Ini register, kok register juga ini cuma untuk customer aja sih, karena kalau admin dia saya buatnya dari database. Ini logout, kalau logout dia saya clearin cookie-nya, atau kok di back itu tokennya. Kemudian ini untuk nge-fetch data usernya, yang saya lakukan yang fetch user ini untuk nyimpan data-data user.